Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung yang kemarin ya tentang sidang PPKI yang ketiga. Oke, salah satu hasil dari sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945 adalah mereka sepakat untuk membentuk yang namanya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dianggap dapat diharapkan untuk menjadi lembaga yang dapat menyatukan potensi bangsa Indonesia, memperteguh persatuan serta mengembangkan rasa kebangsaan dan berjuang mewujudkan perdamaian dunia. Di mana akhirnya PPKI menetapkan bahwa PNI merupakan satu-satunya partai yang diakui oleh negara atau istilahnya adalah Stat Party atau Partai Negara. Jadi di sini Presiden Soekarno menjelaskan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan dan lapangan. Jadi artinya partai yang diakui pemerintah hanya satu, yaitu PNI. Nah, atau istilahnya adalah Stat Party atau Partai Negara. Nah, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai yang diperbolehkan ini akhirnya dibatalkan untuk sementara waktu. Karena apa? Karena banyak kekhawatiran penetapan ini akan menimbulkan kesan adanya partai tunggal, di mana ini tidak mencerminkan sebuah negara yang demokratis. Kan kalau negara demokratis partainya nggak boleh satu dong, karena gimana nanti kita bisa menyalurkan suara kalau partainya hanya satu. Nah, tokoh-tokoh partai sebelum Perang Dunia II pun dengan paham yang beraneka ragam merasa kurang senang dengan adanya berdirinya PNI. Karena apa? PNI ini juga akhirnya mendapat penolakan dari golongan muda karena PNI dianggap terlalu berbau Jawa Hokokai. Jawa Hokokai kemarin sudah Ibu bilang adalah orang-orang yang bekerja untuk membantu Jepang. Karena sebagian besar anggotanya yang ada di dalam PNI, sebagian besar tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh buatan Jepang atau tokoh-tokoh yang dulu bergabung ke dalam organisasi Jawa Hokokai. Atau bisa dianggap tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang dulu kerjasama dengan Jepang, sehingga tokoh dalam partai PNI ini dianggap tidak mewakili golongan dalam masyarakat, sehingga PNI hanya dianggap hanya sedikit mengakomodasi tokoh dari golongan Islam dan tokoh perjuangan melawan Jepang. Jadi intinya kalau cuma PNI doang partai di Indonesia itu tidak dianggap mewakili seluruh golongan, hanya golongan tertentu saja. Selanjutnya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik, dan akhirnya keluarlah maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 di mana maklumat ini berisi kesempatan kepada rakyat untuk membentuk yang namanya partai politik. Hal ini untuk apa? Untuk mengantisipasi keinginan Soekarno untuk menjadikan PNI sebagai partai tunggal, karena kan PNI ini kan partainya Soekarno. Jadi di sini Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat tanggal 3 November untuk mengantisipasi supaya Soekarno tidak menjadikan PNI sebagai partai tunggal, karena Muhammad Hatta khawatir akan kekuasaan pemerintahan yang absolut yang dapat muncul akibat pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Dengan adanya maklumat tersebut, akhirnya Hatta berkeinginan untuk memberikan kebebasan kepada rakyat dalam berdemokrasi dan ikut serta dalam membangun politik kebangsaan Indonesia. Oke, selanjutnya dengan keluarnya maklumat tanggal 3 November menandai lahirnya sistem multipartai di Indonesia. Beberapa partai yang keluar setelah adanya maklumat tanggal 3 November ini adalah pertama ada Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Lalu ada Partai Komunis mewakili kaum komunis, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik Republik Indonesia, dan juga Partai Rakyat Marhain Indonesia, dan juga PNI. Jadi dengan adanya lahirnya 10 partai ini menunjukkan kalau Indonesia adalah negara yang demokratis, tidak hanya berasaskan kepada satu partai. Jadi kalau satu partai yang berkuasa, nanti dikhawatirkan akan ada yang namanya pemerintahan yang absolut. Jadi kekuasaan tunggal, tidak menerima masukan dari yang lain. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah pembentukan Komite Van Aksi dan badan-badan perjuangan. Di sini Komite Van Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari, jadi Komite Van Aksi ini gabungan dari Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan juga Barisan Buruh Indonesia. Di mana Komite Van Aksi ini adalah komite yang mempelopori pengambil alihan sarana transportasi dan komunikasi seperti kereta api, bengkel kereta api, stasiun kereta api, dan juga beberapa pemancar radio di Jakarta. Selanjutnya Komite Van Aksi tanggal 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap NKRI dengan mengeluarkan sebuah manifesto yang disebut dengan Suara Rakyat Nomor 1. Oke.
Dengan selanjutnya keberadaan Komite Fanangsi ini juga memberi inspirasi untuk membentuk badan perjuangan di berbagai daerah di Indonesia, yang akhirnya terbentuklah laskar-laskar perjuangan, di mana badan perjuangan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, badan perjuangan yang didirikan oleh pemuda politik. Yang kedua, gabungan badan perjuangan yang dibentuk oleh pemuda militer. Jadi ada dua badan perjuangan, berdasarkan politik dan juga yang berdasarkan militer. Kalau pemuda politik adalah para pemuda yang tidak tergabung dalam militer bentukan Jepang. Sementara pemuda militer adalah pemuda yang menjadi anggota organisasi militer pada masa Jepang. Pemuda militer adalah para pemuda yang menjadi anggota organisasi militer pada masa Jepang. Nah, selanjutnya badan perjuangan bentukan pemuda politik dipengaruhi oleh aspirasi politik tertentu, sedangkan badan perjuangan bentukan pemuda militer tidak dipengaruhi oleh paham politik tertentu dan lebih mampu beradaptasi dengan kebijakan pemerintah. Jadi, pembentukan ini adalah pembentukan untuk mengaspirasi semua golongan, baik dari sisi politik maupun dari sisi militer. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.